semuanya, perkenalkan nama saya Mita Octaviana dari program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan makalah seminar hasil praktik kerja lapang di unit pelayanan pemungutan pajak daerah wilayah Kelapa Gading. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haki Fadila, SEMAK, selaku dosen pembimbing. Judul yang akan saya bahas adalah kontribusi pajak reklame pada unit pelayanan pemungutan pajak daerah Kelapa Gading terhadap pendapatan asli daerah. Hal yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut adalah otonomi daerah telah memasuki era baru dan membawa perubahan dalam pengelolaan fiskal. Perubahan ini membuat pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber pembiayaan yang memadai untuk dapat melaksanakan otonomi secara efektif, salah satunya dengan pendapatan asli daerah. Satu sumber yang dapat mengoptimalkan dalam penerimaan pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, yang diharapkan dapat menjalankan otonomi daerah dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah selalu mengupayakan untuk dapat meningkatkan pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Namun, khusus beberapa daerah yang di dalamnya termasuk DKI Jakarta, jenis pajak yang dipungut adalah gabungan pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Dalam melakukan pelayanan pajak daerah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibantu oleh sebuah unit pelaksana teknis dinas, yang salah satunya adalah Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kelapa Gading. Unit pelayanan ini merupakan salah satu unit yang dalam 3 tahun terakhir memiliki potensi besar dalam menyumbangkan pajak daerah. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut. Tabel ini menunjukkan realisasi yang dimiliki wilayah Kelapa Gading dalam 3 tahun terakhir mendekati angka 100% dalam memenuhi rata-rata realisasi per unit pelayanan pemungutan pajak daerah. Rata-rata realisasi per unit pelayanan pemungutan pajak daerah ini didapat dari realisasi pajak daerah dibagi jumlah unit pelayanan pemungutan pajak daerah, yaitu 44 unit. Jika dianalisis lebih lanjut, unit pelayanan pemungutan pajak daerah wilayah Kelapa Gading setiap tahun memiliki tingkat efektivitas yang baik dalam menyumbangkan pajak daerah. Walaupun dalam tahun 2018, realisasi yang dimiliki unit pelayanan pemungutan pajak daerah wilayah Kelapa Gading mengalami penurunan. Jika melihat kondisi wilayahnya, efektivitas yang tinggi dikarenakan banyaknya restoran, mal, dan hotel membuat setiap sudut wilayah ini memiliki banyak objek pajak. Salah satunya adalah objek pajak reklame. Reklame menjadi hal yang sering dijumpai di setiap sisi jalan karena merupakan sarana yang digunakan oleh perusahaan atau perorangan untuk mempromosikan berbagai jenis kegiatan usaha dan produk mereka. Oleh karena itu, jika pajak reklame dikelola lebih lanjut, akan menjadi salah satu objek pajak daerah yang cukup potensial untuk menambah pendapatan asli daerah. Alasan tersebut, saya tertarik untuk mengambil judul kontribusi pajak reklame pada unit pelayanan pemungutan pajak daerah wilayah Kelapa Gading terhadap pendapatan asli daerah. Adapun rumusan masalah dari penulisan ini adalah sebagai berikut. Bagaimana cara pembayaran dan perhitungan pajak reklame? Bagaimana realisasi penerimaan pajak reklame dari 2017 sampai 2019 di unit pelayanan pemungutan pajak daerah wilayah Kelapa Gading? Bagaimana kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di unit pelayanan pemungutan pajak daerah wilayah Kelapa Gading? Apa saja kendala yang dialami dalam proses penerimaan pajak dan apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame? Hal ini bertujuan menguraikan penerimaan pajak reklame 2017 sampai 2019 di unit pelayanan pemungutan pajak daerah wilayah Kelapa Gading, mengukur besarnya kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah maupun pendapatan asli daerah di unit pelayanan pemungutan pajak daerah wilayah Kelapa Gading, menguraikan kendala yang dialami dalam proses penerimaan pajak dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame, dan menguraikan cara pembayaran dan perhitungan pajak reklame. Manfaat dari penulisan ini adalah bagi unit pelayanan pemungutan pajak daerah wilayah Kelapa Gading, menjadi referensi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan pajak daerah dan juga pajak reklame. Selain itu, diharapkan dapat menjadi referensi untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, termasuk pajak daerah. Bagi penulis, menambah wawasan di bidang pajak daerah, terutama pajak reklame, menambah pemahaman penulis tentang kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah, dan menambah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa sebuah data. Sejarah lembaga untuk membantu Pemprov DKI Jakarta
dibuatlah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk sejak 11 September 1952, yang disebut sebelumnya adalah Kantor Urusan Pajak. Badan Pendapatan Daerah berdasarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, Pasal 14, membuat sebuah unit pelaksana teknis dinas yang membantu pajak daerah, yaitu Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah. Saat ini unit tersebut memiliki 44 unit. Salah satunya adalah Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kelapa Gading, alamat di Jalan Gading Putih Raya, Kelurahan Kelapa Gading Timur, dengan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kelapa Gading melayani 3 kelurahan, yakni Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelurahan Kelapa Gading Timur, dan Kelurahan Pegangsaan 2. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kelapa Gading memiliki kegiatan sebagai berikut. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019, Pasal 56, kegiatan lembaga yang dilakukan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kelapa Gading adalah melakukan pelayanan pemungutan pada 8 pajak daerah, yaitu pajak air tanah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan atau PBBP 2, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pelayanan pemungutan pajak daerah menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran badan sesuai dengan lingkup tugasnya. Melakukan perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur unit pelayanan pemungutan pajak daerah. Dan fungsi yang dijalankan adalah pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, prosedur, pelayanan, penetapan, pendataan, dan penagihan pajak daerah pada lingkup kerjanya. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Kelapa Gading dipimpin oleh Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah, yang di bawahnya ada Subbagian Tata Usaha, Satpel Pelayanan, Satpel Penagihan, dan Satpel Pendataan. Selanjutnya, saya akan menerangkan dari pembahasan. Yang pertama adalah cara pembayaran dan perhitungan pajak reklame. Sebelum melakukan pembayaran, wajib pajak wajib mendaftarkan objek reklame yang sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya adalah mengisi formulir surat pendaftaran objek pajak daerah, yang jika sudah mengisi formulir tersebut, akan dilakukan pengecekan oleh Satpel Pendataan dan akan dilakukan nota perhitungan oleh Satpel Pelayanan. Sejak objek pajak reklame tersebut didaftarkan, surat ketetapan pajak daerah sudah mulai diterbitkan. Selanjutnya, untuk melakukan pembayaran, wajib pajak mengambil dan mengisi formulir surat ketetapan pajak daerah tersebut di unit pelayanan pemungutan pajak daerah Kelapa Gading, yang selanjutnya akan dibawa ke Bank DKI untuk melakukan pembayaran. Perhitungan pajak reklame adalah NSR atau nilai sewa reklame dikali tarif pajak, yaitu 25%. Selanjutnya adalah masuk ke dalam contoh. Untuk perhitungan reklame kain outdoor, diketahui wajib pajak PT ABC, lokasi objek pajak, Jalan Pasar Mandiri, Ekonomi 1, besaran nilai jalan adalah 10.000 karena berada di Ekonomi 1, jangka waktu 180 hari, ukuran reklame adalah 3 meter dikali 1 meter, sama dengan 3 meter persegi, jumlah reklame adalah 1 buah. Pajak terutangnya adalah 3 meter persegi dikali 180 hari, dikali 10.000, dikali 50%, karena berada di outdoor, dikali 25%, sehingga 5.400.000 dikali 50%, dikali 25% adalah 675.000. Untuk perhitungan reklame papan, diketahui wajib pajak PT ABC, lokasi objek pajak, Jalan Boulevard Timur, Protokol C, besaran nilai jalan yaitu 15.000 karena berada di Protokol C, jangka waktu 30 hari, ukuran reklame adalah 2 meter dikali 4 meter, sama dengan 8 meter persegi, jumlah reklame adalah 1 buah. Pajak terutang, 8 meter persegi, dikali 30 hari, dikali 15.000, dikali 1 buah, dikali 25%. Karena di dalam indoor tidak dikenakan biaya tambahan sebesar 50%. Sehingga 3.600.000 dikali 25% sebesar 900.000. Selanjutnya adalah realisasi pajak reklame. Dalam pajak daerah, membuat target merupakan hal yang penting untuk mengetahui kemampuan suatu wilayah dan juga mengetahui tingkat efektif suatu wilayah dalam mencapai target. Berikut target dan realisasi salah satu pajak daerah, yaitu pajak reklame. Rumus yang digunakan adalah efektivitas sama dengan
realisasi pajak reklame dibagi target pajak reklame dikali 100%, sehingga didapat tabel realisasi pajak reklame unit pelayanan pemungutan pajak daerah wilayah Kelapa Gading tahun 2017 sampai 2019 sebagai berikut. Berdasarkan tabel ini, efektivitas pajak reklame di unit pelayanan pemungutan pajak daerah wilayah Kelapa Gading dalam 3 tahun terakhir mengalami naik dan turun. Tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 91,93%, dan yang tertinggi adalah pada tahun 2017 sebesar 101,41%. Tingkat efektivitas yang tinggi karena unit pelayanan pemungutan pajak daerah wilayah Kelapa Gading dapat memiliki realisasi di atas target yang ada walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan. Penurunan efektivitas yang terjadi pada 2018 dikarenakan target yang naik dengan sangat signifikan. Jika kita melihat langsung ke dalam realisasinya, terendah terjadi pada tahun 2019. Realisasi yang rendah ini disebabkan pada tahun 2019 pemerintah melakukan penghapusan sanksi karena kebijakan tersebut, maka pendapatan dan target untuk pajak reklame mengalami penurunan pada tahun 2019. Selanjutnya adalah kontribusi pajak reklame unit pelayanan pemungutan pajak daerah Kelapa Gading terhadap pendapatan asli daerah. Digunakan adalah sebagai berikut. Realisasi pajak reklame dibagi realisasi pendapatan asli daerah dikali 100%. Dari rumus tersebut didapat tabel kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah tahun 2017 sampai dengan 2019. Kontribusi pajak reklame wilayah Kelapa Gading terhadap pendapatan asli daerah kurang dari 1%. Angka ini terbilang kecil karena jika melihat pada tabel berikut, kontribusi realisasi pajak daerah unit pelayanan pemungutan pajak daerah wilayah Kelapa Gading terhadap realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya memiliki kontribusi di atas 1%. Jika menghitung rata-rata kontribusi setiap pajak di unit pelayanan pemungutan pajak daerah dengan rumus berikut, maka didapat masing-masing pungutan pajak daerah di unit pelayanan pemungutan pajak daerah wilayah Kelapa Gading seharusnya memiliki rata-rata kontribusi sebesar 0,1%. Kontribusi pajak reklame yang rendah disebabkan karena beberapa kendala, antara lain, 1. Kurangnya kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan dalam membayar dan mendaftarkan objek, sehingga pendapatan menjadi tidak optimal. Selain itu, wajib pajak seringkali tidak melaporkan pelepasan objek reklame, sehingga target yang ada menjadi tidak terrealisasi. 2. Kurangnya pemahaman wajib pajak. Terkadang, wajib pajak mengetahui jika wajib pajak yang lain belum melakukan pembayaran dan melihat tidak terjadi apapun, sehingga ikut lalai dalam melakukan kewajiban. Unit pelayanan pemungutan pajak daerah wilayah Kelapa Gading melakukan beberapa upaya, antara lain melakukan peningkatan pelayanan, selanjutnya peningkatan pendataan pajak reklame, lalu peningkatan penagihan, terakhir penerapan sanksi. Simpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut adalah 1. Cara pembayaran pajak reklame dengan mengisi SKPD pajak reklame dan membayar di Bank DKI. 2. Realisasi pajak reklame di unit pelayanan pemungutan pajak daerah wilayah Kelapa Gading memiliki efektivitas yang mengalami kenaikan dan penurunan. Tertinggi pada tahun 2017 dengan persentase 101,43% dan terendah di tahun 2018 dengan persentase 91,93%, yang artinya unit pelayanan pemungutan pajak daerah wilayah Kelapa Gading memiliki realisasi yang baik. 3. Kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Namun, kontribusi berada di bawah rata-rata, yang artinya pajak reklame di wilayah Kelapa Gading tidak terlalu berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. 4. Ada beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan dan mendaftarkan pajak reklame, dan kurangnya pemahaman membayar pajak sebagai kewajiban. Unit pelayanan pemungutan pajak daerah wilayah Kelapa Gading telah melakukan beberapa upaya, antara lain meningkatkan pelayanan, meningkatkan pendataan pajak reklame, penerapan saksi, dan peningkatan penagihan. Dari pembahasan yang ada, saya memiliki saran untuk unit pelayanan pemungutan pajak daerah wilayah Kelapa Gading, yaitu melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran membayar pajak, dan melakukan penegasan terhadap penunggakan pajak dengan surat teguran, penempelan stiker, sampai dengan melakukan penurunan reklame. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.